Hai, berikutnya saya akan memaparkan mengenai biofarmaseutika sediaan pelepasan terkendali. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dan rasionalisasi sediaan, di mana sediaan modified release atau MR adalah sediaan yang dirancang untuk memodifikasi waktu, tempat, atau kecepatan pelepasan obat dibandingkan sediaan konvensional atau immediate release atau IR. Nah, sediaan MR ini mencakup delayed release, sustained release, dan control release. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sediaan lepas tunda atau delayed release. Ini merupakan pelepasan ditunda, di mana obat tidak segera dilepaskan setelah diminum, melainkan ditunda untuk periode tertentu hingga melewati lambung. Dengan mekanismenya salut enterik atau enteric coating, di mana tablet dilapisi polimer tahan asam seperti CAP dan HPMCP, atau edragit yang hanya larut pada pH tinggi di usus. Nah, tujuannya untuk perlindungan ganda yang berfungsi melindungi obat yang rusak oleh asam lambung seperti omeprazol atau melindungi lambung dari iritasi seperti aspirin. Nah, contoh produknya itu seperti atau contoh obatnya omeprazol entericot, kapsul, dan aspirin tablet, dan diklofenak sodium atau delayed release. Nah, yang berikutnya kita membahas mengenai sediaan lepas lambat atau sustained release, yang dimana ini memperpanjang durasi kerja yang dirancang untuk melepas obat secara perlahan agar efek terapi bertahan lama dalam tubuh. Nah, tujuannya itu seperti konsentrasi plasma stabil yang dapat mengurangi fluktuasi antara kadar puncak dan kadar terendah atau truk yang terjadi dalam darah. Nah, yang berikut tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pasien, di mana frekuensi pemberian dosis berkurang karena satu kali minum obat dapat mempertahankan efek terapi dalam waktu lama. Contoh obatnya itu seperti metformin XR atau SR, theophylline SR, dan diclofenac sodium SR. Selanjutnya adalah sediaan lepas terkendali atau control release, di mana pelepasan obat presisi dan prediksi. Laju pelepasan obat dikontrol secara ketat agar mendekati konstan atau dikenal dengan istilah pelepasan ordenol atau zero order release, di mana dengan tujuannya itu lebih presisi dari sustained release. Jika SR hanya memperlambat, maka CR itu memastikan jumlah obat yang dilepas per satuan waktu itu relatif tetap, yang dimana tujuannya itu berikutnya meminimalkan toksisitas, menjaga kadar plasma tetap stabil sehingga memaksimalkan efektivitas terapi sambil mengurangi risiko efek samping berlebih. Contoh obatnya itu menggunakan teknologi OROS atau DTS dengan contohnya itu nifedipin, methylphenidate, dan glipizid. Nah, selanjutnya mekanisme pelepasan obat, di mana pelepasan obat dikontrol melalui berbagai sistem teknologi pengantaran. Yang pertama, sistem matriks atau obat didispersikan secara homogen dalam campuran polimer. Nah, yang pertama, matriks difusi. Obat berdifusi keluar melalui polimatriks setelah kontak dengan cairan gastrointestinal. Nah, polimer yang digunakan HPNC, etilselulose, dan karbofol. Dengan keunggulannya, formulasi rendah, biaya rendah, dan ini stabil. Lalu kekurangannya release rate itu dapat berubah akibat hidrasi matriks. Berikutnya matriks erosi, di mana polimer matriks dapat mengalami erosi sehingga obat dilepas bertahap. Jenisnya itu surface erosion dan bulk erosi dengan polimernya PLA, PLGA, dan PCl dengan karakteristik di mana kecepatan pelepasan tergantung laju degradasi polimer. Selanjutnya, sistem membran atau reservoir, di mana obat berada pada inti dan diselimuti membran polimer pengontrol pelepasan. Dengan mekanismenya, cairan GI atau gastrointestinal masuk, maka obat larut dan diinfusi melalui membran dengan polimernya etilselulose dan EVA dan selulose asetat. Lalu keunggulannya pelepasan lebih konstan, dapat mendekati zero order, dan kekurangannya itu jika membran rusak dapat terjadi dose dumping dan pelepasan obat mendadak. Contohnya itu cold pellets dan mikrokapsul SR. Lalu yang ketiga adalah sistem osmotik, di mana ini OROS atau Osmotic Control Release Oral System menggunakan tekanan osmotik yang mendorong pelepasan obat. Dengan mekanismenya, air masuk melalui membran semipermeabel, lalu inti tablet mengembang, tekanan osmotik meningkat, dan obat keluar melalui lubang kecil atau orifice. Nah, komponennya itu komponen semipermeabel, osmogen, deliver ovirs, dan drakor. Keunggulannya pelepasan sangat konstan, minim pH dan makanan,
dan variabilitas kecil. Kekurangannya teknologi mahal dan proses manufaktur kompleks. Contohnya nifedipin dan metil. Lalu di sini kita bisa lihat kesimpulan dari tiga sistem tersebut, di mana dengan resiko yang belum dijelaskan, pada sistem matris itu kurva rilisnya melambat di akhir, lalu reservoirsnya itu tinggi sehingga dapat menyebabkan dose dumping jika membran robek, dan untuk skala sistem ORS-nya itu skalabilitas industrinya itu sulit atau mahal. Kita bisa lihat juga dari biaya, stabilitas pelepasan, dan keunggulan spesifiknya. Nah, berikutnya kita masuk pada parameter BA, BE, dan in vivo in vitro correlation. Yang pertama, viabilitasnya, di mana ini merupakan jumlah dan kecepatan obat mencapai sirkulasi sistemik. Yang pertama, Cmax itu merupakan intensitas absorpsi, titik konsentrasi maksimum penentu langsung efektivitas klinis dan risiko toksisitas. Kalau AUC itu merupakan batas absorpsi atau ekstennya, di mana ini merupakan total paparan obat kumulatif dalam tubuh. Lalu berikutnya Tmax, yaitu kecepatan absorpsi yang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax. Nah, untuk bioequivalensi itu merupakan dua produk yang dikatakan bioekivalen bila laju absorpsinya sama, jumlah absorpsinya sama, dan tidak berbeda bermakna secara klinis. Nah, batas umumnya itu 80-125% untuk rasio AUC dan Cmax-nya. Berikutnya, parameter in vitro in vivo correlation. Ini merupakan hubungan matematis antara profil solusi in vitro dan respon farmakokinetik in vivo. Dengan manfaatnya mengurangi uji in vivo, mempermudah pengembangan formulasi, mempercepat scale up industri, dan mendukung perubahan formulasi. Nah, ini terdiri dari 3 level. Yang pertama level A, yaitu hubungan titik ke titik antara disolusi dan absorpsi, yang dimana ini merupakan level terbaik dan paling diterima oleh regulator. Lalu level B, ini merupakan menggunakan statistical moment analysis. Lalu level C ini merupakan hubungan satu titik parameter disolusi dengan parameter pK. Berikutnya, evaluasi dan strategi formulasi. Yang pertama, dari faktor fisiologis, pada waktu transit GI, di mana lambung 0,5 sampai 2 jam setelah puasa, dan lebih lama setelah makan. Ini khusus halusnya itu 3 sampai 4 jam. Nah, jika transit terlalu cepat, maka absorpsi SL itu akan menurun. Berikutnya, pengaruh makanan, di mana makanan tinggi lemak dapat memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan absorpsi obat lipofilik serta mengubah pelepasan obat. Nah, pada beberapa aspek dapat terjadi dose dumping. Lalu pH gastrointestinal, di mana pH ini sangat mempengaruhi ionisasi obat, kelarutan, dan disolusi polimer. Berikutnya faktor sifat obat, di mana obat yang cocok untuk sediaan SR itu dengan parameter waktu paruhnya itu 2-8 jam, dosisnya itu kecil hingga sedang, absorpsinya itu baik di GI atau gastrointestinal, dan stabilitasnya itu stabil di GI dengan indeks stratenya itu cukup lebar. Nah, untuk obat yang tidak cocok, waktu paruh terlalu pendek seperti furosemid, dosis sangat besar, absorpsi sempit di GI seperti riboflavin, dan memiliki saturasi absorpsi. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.